lupa. Ini semuanya yang di kelas ini semuanya lupa ini. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalal 'ala al-huda wa nawaitu islah qulubina wa qawalibna wa dhawahirna wa bawatinana wa ma 'alimahu Allah min salihil niyyat anna Allah yadkhul niyyatana fi niyyati salihin wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah wal yaqin wal mahabbah wat tamkin innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Kita ini di fasal yang terakhir dari bab taharah. Fasal yang terakhir dari bab taharah. Kemarin fasal macam-macam najis itu, tapi fasal yang terakhir cara menyuci najis. Mungkin cepat biar kita ingat. Macam pertama najis yang mughalladah itu yang besar itu, najis al-kalb wal khinzir yang dari anjing dan babi. Itu cucinya sudah kita tahu 7 kali air, pakai air atau sabun. Yang 8 itu pakai tanah. Ini biar kalau kita lupa tidak mengajar waktu itu. Tapi seharus keluarin najis dulu. Kalau ada efek warna, kalau ada apa namanya ini bentuk dari najis tersebut dari anjing. Bersihin dulu, setelah itu baru kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke. Al-mukhaffafah itu anak yang kecil yang belum makan selain susu ibunya. Itu cara bersihin kita tahu ini laki-laki ya kan, kalau perempuan enggak, perempuan dari kecil, dari waktu baru lahir sudah bibisnya najis. Rasulullah kasih tahu caranya, bahasa Nabi bilang apa? Percikan. Mercikan. Ini saya minta tolong waktu itu, saya masih ingat minta tolong bantu mercikan air ya kan, sama atas bibis yang kena di baju kita. Wa tathhur ma'al ghalabah wa izalat ainiha. Wal mutawassita itu yang biasa itu jadi 2, ainiyah, najasa ainiyah. Ya, apa itu ainiyah? Kita bisa lihat warnanya, lihat ini najasa biasa. Kan biasa. Ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu yang kita bisa lihat, oh ini najis, ada kotor, ini najis. Ya. Ada hukmiyah. Hukmiyah itu yang kita ragu. Seperti ragu baju kemarin baju saya kan najis, tapi waktu saya masuk ke rumah taruh 2 baju, dua-duanya warnanya putih, sampai saya lupa yang kemarin saya pakai yang mana, najis ini yang mana ini, jadi saya ijtihad pilih, itu namanya hukmiyah. Itu banyak macamnya. Kapan bilang hukmiyah? Aslinya kita tidak bisa lihat najis yang di baju. Jadi kasih hukumnya najis, dua-duanya jadi najis. Hukumnya dua-duanya najis. Walau tidak ada di 2, tapi itu namanya hukmiyah. Oke. Wal ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'am. Itu ainiyah yang ada warna, ada aroma, ada rasa. Ya. Wa al-hukmiyah, cara bersihin najasa ainiyah itu bersihin sampai hilang warna atau aromanya atau rasanya. Wa al-hukmiyah, hukmiyah yang baju yang tadi saya kasih contoh baju yang najis, hukumnya aja bukan ainiyah, itu cara bersihin sudah cukup, karena tidak ada warna, tidak ada aroma, tidak ada ini, kita tadi ragu aja kena atau tidak kena, tapi sekarang hilang warnanya sama itu, jadi namanya hukmiyah. Cukup masuk taruh di air, keluarin, ini namanya najasah hukmiyah. Ini kalau tidak ngajar mungkin kita ulang lagi nanti minggu depan kalau Fathiyah ketemu video kemarin. Oke, kita hari ini masuk langsung ke bab waktu haid. Itu subhanallah, ada satu orang ulama dari Hadramut.
dia karya atau bikin buku fikih. Tapi dia habus babul haid, tidak masukin. Mereka tanya, wahai Syekh, kenapa habus babul haid? Dia bilang perempuan tidak tanya, kita laki-laki tidak haid, tidak perlu, tidak perlu. Itu dia bercanda biar akhwat, maksud guru tersebut, ibu-ibu akhwat yang haid harus tanya tentang haid, harus tahu hukumnya dari kapan mulai sampai kapan, macam darah, apa salatnya, hukum salatnya, kapan istihadha, biar kalau dia lebih dari 15 hari itu harus dia lanjut salat. Jangan bilang ada darah sudah tidak salat. Enggak, ada batas kan. Ada batas sampai kapan itu haid, setelahnya jadi istihadha atau hukumnya istihadha. Di bab ini faslun aqallul haid yaumun wa lailah. Haid itu yang paling sedikit masanya, masa haid ialah sehari semalam. Mungkin bilang 24 jam. Yang bilang 24 jam, fokus sedikit ya. Jangan kita dengar 24 jam. Tapi yang bilang 24 jam itu cukup, dia di dalam atau setiap saat 24 jam itu ada yang keluar. Itu haidnya yang cukup. Kalau ada 1 hari, 1 malam seperti itu sudah berhenti, ini namanya haid. Tapi enggak, dia keluar pagi, keluar sedikit aja sudah. Sampai besok baru keluar lagi. Ini haid juga. Tapi dia keluar 1 hari 1 kali aja. Hari yang berikutnya sampai 15 hari tidak ada keluar, itu bukan haid. Karena haid harus selama 24 jam. 1 malam 1 hari. Oke. Berarti apa yang tadi keluar itu mungkin kita bilang apa? Ada sakit. Oke. Aqallul haid yaumun wa lailah. Itu ada macam perempuan seperti itu. Imam Syafi'i, ini bukan hadis dari Nabi. Hadis Rasulullah bersabda, perempuan itu ada 1 hari, ada 7 hari, ada 15 hari, enggak. Ini Imam Syafi'i dari waktu datang dari Al-Iraq ke Mesir, dari Mesir ke Yaman, tanya sama perempuan-perempuan yang ketemu di sana. Biasa perempuan bagaimana haidnya. Ada yang bilang 1 malam 1 hari atau 24 jam, sudah tulis. Berarti ada yang bilang 1 malam 1 hari. Mungkin di sini kalau kita tanya, ada di sini yang 1 malam mungkin jarang, itu jarang. 1 malam aja itu jarang. Terus yang kedua, wa ghalibuhu sittun awsaf. Sedangkan umumannya ya kan, biasanya adalah selama 6 atau 7 hari. Itu yang paling banyak. Sittun awsaf. Ada 5 hari, ada 4 hari, ada 3 hari, ya ada. Tapi paling banyak dari ibu-ibu atau akhwat itu 6 hari atau 7 hari. Terus Syekh, tapi saya dari awal haid datang sampai sekarang saya 4 hari aja. Ya, masalah kita bilang paling banyak, berarti tanya sama berapa di antara 10 perempuan, tanya 10 perempuan, paling semuanya kayak mereka bilang saya 6, ada yang bilang 7. Di situ aja. Ada yang bilang Syekh saya 15 hari, itu juga jarang hukumnya lebih itu. Oke, itu yang namanya wa ghalibuhu sittun awsaf. Aksaru paling banyak itu waktu masa haid itu berapa? 15 hari. 15 hari. Itu mungkin ada yang tanya, seperti saya tadi bilang, kenapa bilang 24 jam, bilang 7 hari, bilang 6 hari atau 5 hari, atau ini mungkin macam-macam, atau ibu-ibu bisa jelasin kalau kita tanya di sini. Kalau saya bilang apa namanya ini, itu yang bilang 7 hari itu, kalau kita mungkin istilah saya kurang ajar tapi mudah-mudahan paham. Kalau kita kumpul darah itu yang keluar selama 7 hari, itu bisa seperti orang yang kita tadi bilang 24 jam darahnya. Kalau kita kumpul darah untuk perempuan yang 15 hari,
kita bisa lihat darahnya seperti darah keluar dari selama 7 hari. Itu jadikah mungkin kita ke darah, kadar darah itu berapa darahnya? Darahnya yang 7 hari berarti selama 7 hari dia keluar sedikit sampai selesai. Yang 1 hari artinya itu 24 jam. Setiap saat dia masih keluar sampai 24 jam sudah selesai. Yang 15 hari artinya bukan dalam 15 hari. Kalau kita tanya ibu-ibu yang selama 10 hari, pasti kurang dari waktu dia 7 hari atau 6 hari. Bukan banyak. Mungkin kita bilang bukan banyak, sedikit aja. Ini kalau salah boleh perbaiki, bilang Syekh enggak, ini salah. Itu karena kita belajar dari buku. Tapi tajrubah itu coba itu ibu faham masalah ini. Tapi faedahnya di sini apa Syekh? Kita belajar 1 hari atau 12 hari atau 7 hari atau 15 hari. Faedahnya nanti. Apa itu? Sudah kalau ada darah haid perempuan sudah apa namanya ini tinggal salat. Ya, macam haid bagaimana? Ya kita harus saya lupa dari tadi masuk langsung tidak apa belajar definisi haid apa itu. Apa definisi haid? Tarif al-haid. Al-haid itu lughatan as-sayalan. Al-haid itu lughatan as-sayalan. As-sayalan itu dalam bahasa Indonesia kayak mengalir. Haid itu waktu keluar dia mengalir ya di badan perempuan, itu namanya sayalan. Juga orang Arab bilang hadzal wadi. Hadzal wadi itu yang di antara gunung itu waktu air mengalir itu namanya haid. Dalam bahasa Arab, bahasa harian. Oke. Tapi di sini syar'an huwa damun yakhruj min aqsa rahimil mar'ah. Itu darah keluar dari balin dalam dari rahim perempuan. Kenapa Syekh bilang balin dalam? Ada yang balin depan? Ya ada. Balin depan atau mungkin kita bilang balin bawah itu istihadah. Istihadah itu Rasulullah bersabda itu istihadah urat. Urat itu apa namanya bahasa Indonesia? Syaitan kena urat tersebut keluar darah. Keluar darah. Tapi beda. Warnanya beda. Macamnya beda. Oke. Al-haid. Al-haid lughatan apa? As-sayalan wa istilahan aqsa al-haid lughatan as-sayalan wa syar'an damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis sihah. Waktu dia sehat. Tidak sakit. Ya. Tapi seperti kita belajar baca Al-Quran wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Itu kita tahu berapa perempuan, macam-macam perempuan. Ada kalau yang hari pertama, 2, 3 dia muntah-muntah, sakit, tidak bisa itu, sakit perutnya, itu biasa. Ini ada karena kotor. Aqsa keluar dari aqsa rahimul mar'ah ala sabilis sihat. Masaknya kita sudah tahu. Ini barusan kemarin dapat kabar sampai 5 berapa? 55 di sini. Ada yang sampai 55. Ada yang sebelumnya, ada yang setelahnya ya kan. Tapi paling banyak dalam ilmu fikih bilang sampai 50. Artinya kalau ada yang lewat 52, 55 itu jarang. Jarang itu yang jarang tidak ada hukum. Sudah ikut hukum rasmi. Tidak mungkin bilang sama orangnya ini kamu lewat 50 sudah harus salat setiap hari. Berhenti seperti biasa. Ada yang haidnya sudah sampai 60, ini hukumnya haid. Syekh tidak ada ya. Sayyidatna Sarah istri Sayyidina Ibrahim. Kapan dapat anak? Umurnya berapa? 9. Sayyidina Zakaria 80. Ya, itu kita baca wamra'atuhu qa'imatan fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Malaikat waktu datang ke Sayyidina Ibrahim
bilang sama dia kita mencelaka kaum Lut ini, kita karena dia kasih makan kepada malaikat. Malaikat lihat malaikat dia potong atau mungkin ya potong itu kambing sapi untuk tamu. Tapi lihat tamu tidak makan. Wah, jadi ini siapa? Kenapa? Karena mereka datang dalam keadaan atau fisik manusia. Dia jadi kaget. Ini siapa? Kenapa? Ya setelah dia takut, mulai ragu. Ini kenapa? Ada apa? Mereka bilang sama dia, kita malaikat datang mau siksa kaum Lut atau mencelaka kaum Lut, nuhliku kaum Lut. Oke, sudah selesai? Belum. Dia istrinya berdiri di sebelahnya, dengar bicara, karena mereka dalam fisik manusia, bukan dalam fisik malaikat. Kalau malaikat pasti istrinya tidak bisa lihat. Wamra'atuhu qa'imatan. Setelah mereka kasih kabar yang itu peringatan tadi, mereka mau mencelakaan atau mau siksa kaum Lut, mereka bilang sama dia, kamu insya Allah nanti dapat anak. Ya, di Al-Quran yang baca tafsirnya biasa itu, wamra'atuhu qa'imah fadhahikat, dia senyum karena dapat anak, ya kan. Tapi dalam bahasa Arab ada yang bilang dhahik itu nama haid. Dhahik. Kenapa dhahikat? Artinya waktu mereka bilang sama dia, kamu nanti insya Allah dapat anak, langsung keluar darah haid. Kalau keluar darah haid artinya jalan biasa yang Allah Ta'ala tidak kasih mukjizat, bisa bisa hamil. Langsung hamil itu di umur yang tua. La ilaha illallah. Al-haid. Warnanya kita kayak sudah pernah belajar, enggak tahu. Mungkin belajar di awal buku waktu itu, tapi kita ingatin karena di sini babul haid. Warnanya itu yang pertama, dia berapa macam, mungkin 5 kalau tidak salah. Karena saya tidak dalam ini bukan khusus saya. Tapi warnanya yang pertama itu coklat. Mungkin kita bilang warnanya coklat, juga baunya lebih dari yang berikutnya. Setelah coklat itu mulai merah muda. Berapa hari. Setelah merah muda itu ada yang mulai namanya akdar thumma asfar. Itu merah tapi muda lagi, ada sampai kuning, ada yang terakhir itu putih. Tanda putih itu tanda sudah perempuan sudah jadi bersih. Haid ini sekarang kita belajar di sini, aqallul haid itu berapa hari haid. Macam perempuan haid itu ada berapa macam juga, kita nanti belajar di buku lain selain ini. Kenapa? Karena ada berapa perempuan yang seperti kita bilang baru haid itu, yang anak baru ini, yang baru balik itu. Kasihan, mereka tidak paham hukumnya. Itu dalam syariah harus ibunya yang ngajarin. Ini haid, harus ini, harus itu, harus ini, harus sampai ini ibu-ibu sudah paham kerjaannya di sini, sampai kasih tahu gimana cara pakai itu, ya. Ini bukan haram. Jangan bilang, oh saya malu atau anaknya malu. Enggak, dia belum pernah. Juga harus ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Juga harus kamu bantu anak biar dia tahu, biar kamu tahu juga dia berapa hari. Karena haram dia dibilang saya masih tidak salat atau masih haid tidak salat, haram itu. Ya berarti kamu bantu sampai dia paham bagaimana, juga sampai anak paham berapa hari. Itu yang namanya mubtadi'ah, bermula. Ya, bermula dia belum tahu warnanya, belum tahu kapannya, belum tahu berapa hari. Ini harus ada yang bantu. Tapi hukumnya kita pertama, karena dia pertama, setelah berhenti sudah mulai salat. Jangan bilang, oh kita nunggu, takut istihadah, takut ini anak saya sakit belum waktunya, takut ini. Enggak. Kalau dia berhenti sudah mulai salat.
sampai faham ini bulan yang berikutnya bagaimana. Seperti kemarin 7 hari, ini kita kasih maksimal atau minimal yang 7 hari atau 6 hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghalibu itu yang paling banyak al-haid itu 6 atau 7. 6 atau 7. Artinya apa? Artinya perempuan yang haid 1 hari 24 jam dia bersih berapa? 29 hari. 29 hari apa? Qamariyah. Jangan hitung 9 Masihi. Ya, 29 Qamariyah. Tidak beda, tidak jauh. Ya, oke. Aqallul haid yaumun wa lailah. Wa ghalibuhu 6 aw 7. Artinya kalau haid 6 hari berarti 24 itu bersih. Kalau dia haid 7 hari berarti 23 bersih. Hitung ini ibu-ibu atau perempuan kalau dia hitung ini pas. Itu aturan Allah Ta'ala sudah tidak beda. Kecuali kalau dia main-main. Maaf mungkin bukan di sini. Kalau kita bilang ada berapa ibu-ibu atau berapa akhwat, Rasulullah kasih tahu. Ada berapa perempuan yang masuk dilaknati Allah oleh Allah Ta'ala, laknati mereka. Kenapa? Dia maaf. Dia bilang sama suami, saya sudah salat. Padahal masih haid. Itu mal'un. Atau kebalik. Dia enggak mau itu, bilang sama suaminya, saya sudah dapat haid. Itu orang Allah Ta'ala laknati orang itu. Jadi harus berhatian. Kalau dia hitung pas, ini contoh, saya kalau dia kasih tulisan atau kasih jadwal di hari sekian, haidnya datang jam segini. Kalau dia hitung 7 hari atau sudah 7 hari, berarti setelah 2-3 hari haidnya datang. Ini sudah aturannya dari awal. Kadang-kadang ya malas, dia sudah bersih dari jam 10, nanti saya mandi ba'da zuhur atau ba'da asar ntar sekalian, atau orang yang mungkin kalau saya bilang di bulan Ramadan dia baru jam 10 sudah keluar yang tadi kita bilang darah yang putih atau qassa bayda, namanya al-qassa al-bayda. Oke, keluar yang putih kapan? Jam 10. Dia bilang, ya nanti saya mandi biar sudah sekalian puasa. Enggak. Kalau sudah bersih jam 10, berarti salat zuhur wajib, salat asar wajib, salat maghrib wajib. Tapi Syekh, puasa saya tadi puasa, itu puasa beda. Karena puasa ibadah 1 hari. Salatnya waktunya setelah kamu bersih sudah masuk. Itu yang saya tadi bilang, banyak kadang-kadang salah di situ. Dia tidak perhatian kapan datang haid, kapan selesai. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aktsaruhu, itu paling banyak haid itu bisa 15 hari. Kasihan, ini yang 15 hari kasihan. Kalau dia dari bulan Ramadan itu awal 1 hari pertama itu 15 hari, ya dia enak. Itu yang Rasulullah bersabda, ada perempuan yang separuh dari hidupnya tidak salat. Kapan itu? Ini ulama ambil hadis dari sini. Karena Rasulullah bersabda, perempuan itu akalnya kurang atau setengah, bukan seperti laki-laki, juga agamanya setengah juga. Mereka bilang akalnya bagaimana? Kenapa? Rasulullah bilang, kamu lihat waktu Allah Ta'ala kasih atau suruh kita ambil saksi, dari perempuan 2, dari laki-laki 1. Artinya 2 perempuan jadi seperti 1 laki-laki. Terus mereka bilang itu kita paham, tapi kenapa separuh agamanya? Ya, Rasulullah bilang sama mereka, lihat perempuan itu sebagian umurnya atau setengah itu tidak salat, ya, artinya haid. Ulama bilang karena Rasulullah bilang separuh, ya. Jadi 15 hari. Ada berapa perempuan 15 hari. Saya di pondok kemarin ketemu satu peserta waktu kita ngajar tahfidz, dia perempuan, ya.
15 hari dia sudah, kalau dia datang libur, tidak bisa hafal ini. Enak, jadi enak sama dia tidak hafal, tapi kasihan berat. Kasihan berat ya. Juga salatnya ya oke, bagus, tapi puasanya harus qadha 15 hari. Ini berat kalau 2 hari, 3 hari, 5, 7 hari ini berat. Apalagi ini 15 hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke. Aqallut tuhur bainal haidatain itu sudah bab yang berikutnya sudah paham. Ya, setengah bab yang kita baca ini itu balin sedikit apa itu? Bersih. Bersih atau suci. Nah, sedikitnya masa suci di antara 2 kali haid itu berapa? Tadi sudah kita bilang. Kalau dia haidnya 24 jam 1 hari berarti 29. Kalau haidnya 7 hari berarti 23. Kalau haidnya 6 hari berarti 24. Kalau haidnya 15 hari berarti 15 hari bersih suci, 15 hari haid. Oke. Ini haid wala hadrat. Wa aqallu nifas. Nifas itu ya. Nifas. Apa itu nifas? Nifas itu keluar darah setelah anak keluar atau namanya nafsu. Laki-laki atau perempuan. Itu namanya nifas. Kenapa nifas? Karena keluar nafsu. Berarti darah yang berikutnya itu setiap hari sedikit-sedikit namanya nifas. Darah yang waktu anak keluar itu namanya wiladah. Wiladah. Ya, jadi kapan mulai? Dari waktu mungkin mulai sakit melahir atau itu sudah masuk nifas. Sebelumnya ada darah keluar. Kalau ada darah keluar itu kita lihat dulu. Ini semacam ibu-ibu sudah paham. Dia sudah mulai sakit melahir atau belum? Enggak, Syekh, belum. Belum ada sama sekali, tapi ada darah keluar. Itu namanya istihadah. Hukumnya apa? Tetap lanjut salat, tetap lanjut puasa. Itu kalau keluar ya. Tapi kalau sudah mulai sakitnya, perempuan sudah paham bagaimana rasa sakit wiladah itu melahirkan. Kalau mulai sakitnya sudah artinya mulai itu masuk macam atau masuk masa nifas. Tapi Syekh, kamu tadi bilang darah yang setelah anak keluar namanya nifas, yang sebelum tapi itu yang yakinnya setelah anak pasti ada darah. Tapi sebelumnya itu karena ifik siap-siap mau melahirkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu nifas majjah. Itu balin sedikit di sini apa itu baharan 9 apa? Balin sedikit masa nifas hanya 1 tumbuhan ya. Ini keluar tuk, semuanya sudah. Anak sama itu. Wa ghalibuhu paling banyak 40 hari. Paling banyak. Terus Syekh, saya sudah 20 hari, setelah 20 hari saya sudah bersih, tidak ada yang keluar atau suci. Ya sudah salah. Ini hukum yang umum. Hukum umum apa? Hukum umum paling banyak perempuan, ibu-ibu setelah melahirkan atau setelah melahir ya, betul. Dia 40 hari. Bukan harus 40. Kenapa Syekh bilang 40? Di sebelum 40 itu kita bisa, sebelum 60 itu semuanya kita bisa bilang ini haid. Tapi setelah 60 itu kita bilang ini sakit, harus cari dokter, harus cari obat. Ya. Wa ghalibu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Paling banyak dari nifas itu 60 hari. Kadang-kadang ada Syekh, ada tambahan. Ya betul ada. Mereka kasih kalau ada dari 60 hari ada tambahan itu apa? Bilang ini perempuannya kadang-kadang baru ada berapa macam perempuan. Enggak tahu ada di antara kita seperti itu atau tidak. Ada berapa perempuan baru selesai nifas, haidnya datang. Ya, kita hitung sebelum wiladah dia biasa haidnya berapa? 7 hari, Syekh. Sudah. Jadi
ikut atau karena dia sudah sering haid, sudah paham haid bagaimana, dia bisa cek, oh ini darah yang keluar hari ini bukan seperti yang nifas. Ini darah haid yang saya sudah dari awal faham atau mengalami. Ya, itu kita hitung haid. Ya, setelah kita kasih waktu yang namanya istihadah, ini sekarang kita balik lagi ke masa haidnya biasa. Setelah 7 hari dia bilang, Syekh, warna darah ini sekarang beda. Bukan seperti haid yang biasa, juga bukan seperti nifas. Nah, kita bilang ini kamu sekarang sakit istihadah. Harus bisa salat, bisa melakukan seluruh ibadah yang untuk orang yang istihadah, perempuan yang istihadah. Wa ghalibu 40 yaman wa aktsaru 60 yaman. Tapi haid itu masa suci itu tidak ada batas. Kadang-kadang ada beberapa perempuan tidak haid. Kadang-kadang ada beberapa perempuan yang juga apalagi yang menyusui anak, ya kan, menyusui anak. Bisa 2 tahun tidak ada haid, ada 1 tahun, ada 6 bulan, ada beda-beda. Ada kenapa mereka bilang Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Al-Batul. Al-Batul itu mutabattil lil ibadah. Dia untuk ibadah aja. Mereka bilang Al-Batul karena dia tidak ada haid. Tidak ada haid bulan seperti biasa. 7 hari dia berhenti, stop 7 hari atau itu enggak. Dia selalu ibadah. Bagaimana Allah Ta'ala kasih anak ini urusan kita enggak tahu. Itu yang saya dengar namanya Al-Batul. Az-Zahra, kenapa kasih nama Zahra? Az-Zahra itu kalau kita lihat bintang malam-malam, kalau kita di kampung lihat bintang malam-malam ada kayak gini, ya kan? Namanya apa itu? Itu namanya muzhir. Nah, muzhir itu mereka bilang karena Sayyidatuna Fatimah kalau masuk mihrab menjadi cahayanya seperti itu, seperti bintang. رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم من الذين يفهمون. Ini babu al-haid. Saya tidak jelasin semuanya karena ada beberapa buku-buku tentang al-haid. Ada beberapa ulama karya buku tentang haid dari awal sampai akhir bagaimana caranya. Tapi karena ini kita ketemu di buku ini, kita belajar sedikit. جعلنا الله وإياكم من أهل الفقه وأهل الفهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.